Kang Panjul melihat ke arah dapur. Setelah memastikan semuanya aman, barulah Kang Panjul membakar rokoknya. Semalam Pak Ageng datang ke rumah Ni Ito. Mungkin kamu pertama tahu hal ini. Tapi sudahlah, memang sudah waktunya kamu tahu juga. Padahal kenyataannya, aku melihatnya sendiri dengan kedua bola mataku malam itu. Lalu, Agis bilang apa Kang? Agis bilang, Ni Ito, Barja, dan Pak Ageng berkali-kali menyebutkan nama Akbar. Untungnya Agis pernah dengar nama itu, adiknya Pak Ageng, dan barusan bilang kesini. Dua anak buah Barja sedang menunggu di ujung hutan menjemput Akbar. Siapa lagi kalau bukan bapak kamu, Arya? Ucap Kang Panjul sangat serius. Aku langsung terdiam, bahkan rokok yang akan aku bakar hanya aku pegang saja. Apalagi anehnya bisa sama dengan ucapan Budi di hutan barusan. Untuk apa bapak datang ke Ni Ito, Kang? Tanyaku. Akang tidak tahu soal itu, Arya. Setahu Akang, dari cerita Pak Ageng dan kakek kamu sebelum meninggal dan Akbar keluar meninggalkan kampung, memang Ni Ito tidak menyukainya. Akang takut celaka saja, ucap Kang Panjul semakin serius menatap ke arahku. 2 kali sudah ucapan Budi terbukti sama dengan Kang Panjul. Ucapku dalam hati, semakin cemas akan hal ini. Kang, cari informasi lagi dari Agis tolong. Jawabku mulai tidak tenang. Tenang, Agis bakalan infokan lagi. Walaupun takutnya Agis yang celaka ketahuan oleh Ni Ito. Ni Ito sakti itu, Arya, ucap Kang Panjul sambil berdiri dan berjalan begitu saja. Setelah memberikan kedipan mata karena Maela sudah memperhatikan dari jendela dapur. Sepanjang hari ini, dari siang berganti dengan sore, aku hanya menghabiskan waktu saja di dalam kamar, memikirkan semua ucapan Budi dan Kang Panjul, juga kecemasan kepada bapak, membuatku tidak bisa bergerak sedikit pun. Untuk telepon ibu dan Gama sulit, harus menunggu Bu Yani pulang, dan itu juga tidak bisa langsung pulsa handphoneku terisi begitu saja. Bahkan, aku hanya bisa membakar rokok berkali-kali saja, walaupun sudah dilarang oleh Maela yang tahu aku sedang sakit. Juga jaket terus saja menempel di badanku. Ini obatnya minum lagi, ucap Kang Panjul. Kang, tanyaku. Belum ada kabar dari Agis. Malam ini jendela jangan dikunci, ucap Kang Panjul. Langsung keluar kamar. Sampai Bu Yani tiba ke rumah mendekat waktu maghrib dengan Kang Basir. Lalu tidak lama disusul Pak Ageng. Tidak biasanya, Kang Panjul belum pulang. Bahkan aku melihatnya masih bekerja atau memang sedang menunggu kabar dari Agis. Kecemasan dan ketakutan sudah semakin menyatu. Apalagi keringat terus-menerus mengalir di dalam badanku yang terus-menerus menggunakan jaket. Arya, ucap Kang Panjul masuk ke dalam kamar. Gimana Kang? Tanyaku. Ini rokok ketinggalan, ucap Kang Panjul keras sekali. Padahal sama sekali tidak mengeluarkan rokok. Membuatku langsung paham agar orang di rumah tidak curiga. Benar itu Akbar, bapak kamu sudah ada di rumah Ni Ito. Barusan tidak lama lagi Agis datang 2 jam ke belakang sebenarnya. Tapi akan nunggu waktu yang pas masuk kamar sini. Akang tidak bisa lama, takutnya semuanya curiga. Sudah waktunya pulang, ucap Kang Panjul dengan cepat keluar kamar. Aku langsung menjatuhkan badan ke atas kasur karena bingung harus bertindak seperti apa. Apalagi aku tidak bisa bergerak di rumah ini. Apa tujuan bapak ini? Ucapku dalam hati. Bahkan sampai Ibu Yani menawarkan makan bersama malam ini, aku tolak karena aku merasa tidak berguna. Kenapa semua keadaan menjadi seperti ini? Padahal baru saja semuanya akan terungkap kampung ini dan kekejian Ni Ito yang berkaitan dengan keluargaku. Bu Yani beberapa kali mendatangi kamar yang aku gunakan. Aku hanya berpura-pura sakit. Padahal aku sedang memutar otak. Bagaimana caranya bisa kembali ke sana dan ingin tahu apa yang bapak lakukan. Innalillahi, teriak ibu cukup kencang. Aku langsung terbangun berjalan ke arah pintu kamar yang masih terbuka bekas Bu Yani masuk sebelumnya. Bapak ke rumah keluarga duka dulu, ucap Pak Ageng. Anehnya tersenyum sedikit ke arahku, membuatku semakin cemas. Siapa Bu yang meninggal? Tanyaku.
berjalan mendekat ke ruangan tengah. "Agis, kamu tidak akan kenal. Matinya terjatuh dari motor Kang Barja di kota. Tabrakan," jawab Ageng. Ibu Yani langsung terdiam duduk di kursi ruangan tengah. Aku yang mendengar kabar Agis langsung terdiam. Apalagi belum lama, Kang Panjul baru memberitahu informasi kepadaku dari Agis, sumbernya. Dan langsung mendapatkan kabar meninggal. "Apa selanjutnya, Bapak?" ucapku dalam hati, membuat badanku terasa lemas. Kabar meninggalnya Agis malam ini membuatku sangat kaget. Apalagi baru hitungan jam sebelumnya memberikan kabar kepada Kang Panjul yang langsung disampaikan kepadaku tentang kedatangan Bapak ke rumah Nyi Itoh dan berdampak langsung hilangnya nyawa Agis. Membuatku berada di ujung pikiran antara percaya dan tidak akan penyebab kematian Agis oleh Nyi Itoh. Benar berarti kabar Agis itu, ucapku sambil membakar rokok, membuka sedikit resleting jaket agar bagian leher yang belum sembuh terkena angin. Setelah sebelumnya aku oleskan lagi ramuan dedaunan yang Budi berikan tadi siang di hutan. Bahkan sudah lebih 2 kali Mak Ela membuka pintu depan rumah hanya untuk menjawab kepada warga yang datang ke rumah untuk memberitahu Pak Ageng sudah duluan pergi ke rumah Agis. Harusnya aku benar-benar dalam bahaya, ucapku, mengeluarkan kain putih yang Budi berikan lalu menyimpannya di bawah bantal. Kretek. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Beruntungnya aku menyadari dari langkah suara kaki yang sebelumnya terdengar. Dengan cepat aku menutup resleting jaket. "Tidur, biar besok sembuh," ucap Maela, hanya mengeluarkan sedikit kepalanya saja di balik pintu. Iya Mak, mau tidur ini," jawabku, berusaha tidak terlihat kaget. Bahkan rokok yang sedang terjepit di antara jari hampir saja terjatuh. Maela hanya mengusap lehernya saja dengan perlahan sambil menutup kembali pintu kamar. "Tidak mungkin Maela mengetahui luka di leherku juga," ucapku dalam hati sambil menutup jendela. Karena tidak biasanya angin malam ini benar-benar kencang, sambil memastikan barang pemberian Budi berada tepat di bawah bantal. Cukup lama aku memperhatikan keluar. Angin-angin berhembus menuju ujung kampung di mana rumah Itoh berada, walaupun cukup jauh dengan rumah Pak Ageng. Namun, tidak tahu kenapa perasaanku setiap mengingat nama Bapak Akbar, perasaan buruk langsung aku rasakan. Apalagi ketika mengingat kejadian Nita dan teriakan perempuan yang aku dengar langsung malam itu. "Aborsi, kesaktian Itoh, Pak Ageng," ucapku perlahan. Tiba-tiba bulu pundak berdiri begitu saja. Dalam ketidaknyamanan masih mengenakan jaket yang sama dari siang sampai malam, aku mencoba tenang dan mengingat semua kejadian selama berada di desa Rangkas Puna. Sebuah kampung yang menyambut kedatanganku dengan segala misteri dan keanehannya. Bahkan ketika sudah berada di sini selama berhari-hari, malah semakin menjadi menimpaku. Di sisi lain, "Mak, Bapak semalam tidak pulang ya? Tumben." Terdengar jelas olehku suara Bu Yani di dapur, yang langsung membuatku terbangun pagi ini. Salah satu suara dari penghuni rumah ini, sekaligus saudara dari keluarga besar yang masih bisa membuat aku percaya sampai saat ini. Kurang tahu Bu, tetapi sepertinya memang tidak pulang. Basir juga tidak terdengar pulang ke sini Bu. Mungkin masih di rumah duka. Untuk pertama kali aku membuka jaket yang masih menempel di badan. Bahkan keringat sudah membuat badan terasa tidak nyaman sekali saking banyaknya. Padahal pagi ini terasa sangat dingin. "Mengelupas," ucapku ketika pertama kali memegang bagian leher. Kulit keringnya terlepas begitu saja. Anehnya berwarna hitam pekat sekali. Dengan cepat aku berdiri dan berjalan ke arah cermin kecil yang menempel di lemari. Bisa begini, aneh tanpa bekas. Hanya coklat kulitnya saja yang berbeda, ucapku dalam hati. Kembali mengingat kejadian malam itu yang menyebabkan luka seperti ini akibat cakaran sosok Nyi Itoh. Bahkan aku merasa menyesal dan baru berpikir akan kebodohan diri sendiri karena lupa kemarin siang tidak bertanya kepada Budi bagaimana caranya bisa berjumpa kembali. "Bu, Arya pagi ini titip isi pulsa ya, buat telepon Bapak di rumah," ucapku setelah melilitkan handuk di leher
dan berjalan keluar kamar. Nanti bilang saja ke Pak Ahmad ya di desa. Ibu juga biasanya suruh Pak Ahmad. Kalau sudah meninggal sekalian antar dulu ya ke desa, jawab Bu Yani. Baik Bu, jawabku. Maela kembali menunjukkan tingkah anehnya. Tatapannya langsung melihat ke arahku. Namun dengan cepat dialihkan lagi dengan berjalan ke arah dapur. Apalagi ketika aku menyebut Bapak. Seolah Maela mengetahui yang selama ini terjadi dan sesuai ucapan Kang Panjul. Maela memilih diam. Apalagi aku masih ingat malam itu Maela mencegah Pak Ageng masuk ke dalam kamar setelah mengasah pisaunya dalam percobaan membunuhku. Satu persatu nanti juga bakalan tahu siapa dan seperti apa Maela yang sebenarnya, ucapku dalam hati sambil masuk ke dalam kamar mandi. Aku mulai sedikit belajar bagaimana semua kejadian kemarin yang memang sengaja membawa pada masalah atas dasar penasaran yang berujung mara bahaya ini. Ibu juga tidak akan lama, Arya. Mau bawa berkas-berkas saja hari ini. Siap-siap saja. Jadi nanti tunggu dulu ya di desa, kata Bu Yani. Aku hanya mengangguk saja. Apalagi sarapan pagi barusan membuat perut terisi penuh sekali, walaupun tidak seperti biasanya. Pertama kali dalam hidup di pagi ini rasa khawatir semakin bertambah. Apalagi semua yang disarankan Budi untuk selalu membawa benda yang diberikan kepadaku, langsung aku laksanakan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu paham fungsinya untuk apa kris yang berada di dalam kain putih itu. Setelah motor dipanaskan mesinnya, dan Bu Yani sudah duduk di bagian belakang, berbarengan dengan matahari yang perlahan muncul, aku sudah melintasi jalan kampung menuju desa. Semalam tidak dengar Bapak pulang ya Arya? Tanya Bu Yani tiba-tiba. Arya langsung tertidur Bu malam itu, jawabku perlahan sambil memikirkan cara agar bisa kembali melihat keadaan rumah Ni Ito. Walaupun tahu resikonya tidak main-main, bahkan berbahaya sekali. Namun karena Bapak sedang berada di sana, membuat pertimbangan dalam pikiran tidak sama sekali menemukan jawaban. Baru pertama kali melihat warga yang meninggal sampai nggak pulang. Apalagi itu kan anak buah Barja, kata Bu Yani tiba-tiba menghentikan ucapannya. Padahal aku menunggu lanjutan ucapan yang keluar dari mulut Bu Yani. Namun berhenti begitu saja, seperti ada yang salah dengan ucapannya. Agis anak buah Barja, begitu ya Bu? Lalu tanyaku. Sudah Arya, tidak penting. Biarkan saja, memang sudah keturunan susah. Ibu tidak paham saja. Padahal anaknya sendiri, Banu, sampai pergi meninggalkan kampung, tidak ada kapoknya, ucap Bu Yani dengan nada kesal. Aku tidak berani lagi bertanya, apalagi akan segera sampai ke halaman desa. Namun jawaban Bu Yani seolah memberitahuku bahwa Bu Yani juga mengetahui sesuatu di balik semua yang terjadi di kampung ini. Apalagi dari awal Kang Banu juga sudah pernah menyuruh aku pergi dari kampung ini. Namun keadaannya sudah terlanjur. Tuh, motor Pak Ahmad sudah ada. Ke belakang saja, nanti kasih nomor handphonenya, biar ibu yang bayar, ucap Bu Yani. Langsung perlahan turun dari motor dan perlahan ke arah desa. Sama sekali aku tidak melihat motor Kang Basir di halaman desa Rangkaspuna. Begitu juga dengan keberadaan Pak Ageng pagi ini. Bapak, sudah 2 hari tidak ada kabar. Handphonenya antara mati atau tidak ada sinyal. Setahu ibu teman-temannya di kota semua. Coba kamu hubungi Arya. Baru saja aku duduk di kursi belakang desa. Pesan masuk dari ibu langsung aku terima. Disusul oleh pesan dari Kak Yuni yang hampir sama memberikan kabar kecemasannya kepada Bapak. Semakin dibenarkan, tapi harus melihatnya sendiri keberadaan Bapak, ucapku dalam hati sambil mengeluarkan rokok dan membakarnya. Ayo, mana nomornya sini? Pagi-pagi sudah melamun saja. Pak Ahmad, kaget banget ini. Ini nih Pak, tulis saja langsung, ucapku hampir saja melepaskan handphone yang sedang tergenggam saking kagetnya. Iya, sok sebutin, ini sudah bawa kertas. Nah Arya, kalau kaget mirip banget sama kakek kamu semasa masih hidup, jawab Pak Ahmad yang sudah membawa sobekan kertas dan ballpoint. Padahal ibu dan bapak jarang sekali menceritakan kakek, ucapku dalam hati. Kemudian menyebutkan satu persatu nomor yang langsung ditulis oleh Pak Ahmad. Kata ibu sekalian isi bensin motornya, boleh kunci motornya. Arya tunggu dulu di sini. Bapak tidak akan lama, paling setengah jam,
ucap Pak Ahmad. Setelah kunci motor aku berikan, Pak Ahmad pergi begitu saja. Sementara aku ingin sekali menghubungi Gama, Kang Banu, dan ibu dalam keadaan seperti ini. Hisapan rokok yang biasanya membuat perasaan bisa sedikit tenang, pagi ini sama sekali tidak tercampur rasa ketakutan yang semakin terasa. Kakek, ya, aku harus tahu seperti apa dulu kakek di kampung ini. Apalagi sama menjabat kepala desa juga, ucapku pelan sambil mengangguk, seolah pikiran menemukan jalan lain untuk menuntaskan semua ini. Sambil menunggu Pak Ahmad kembali, aku hanya menghabiskan waktu dengan memikirkan banyak hal. Anehnya malah ucapan Pak Ahmad yang sekarang aku pikirkan soal kemiripan wajahku dengan kakek Ambar. Benar juga kalau dipikir-pikir, selama aku hidup, bapak ataupun ibu tidak pernah cerita soal kampung ini dan kakek, ucapku sambil mengingat yang aku ketahui tentang kakek Ambar. Hanya orang yang berpengaruh dan terpandang saja di kampung ini. Beberapa pekerja desa yang sedang bicara di dapur bahkan terdengar jelas, karena pintu belakang bekas Pak Ahmad keluar ditutup rapat, membicarakan soal kematian Agis yang anehnya saat keluar dari desa Rangkaspuna, membuat aku terpaksa menguping sebentar. Apalagi hal itu memang membuatku cukup penasaran. Apa aku akan mengalami hal yang sama seperti Agis? Ucapku perlahan, semakin cemas. Setelah cukup lama menunggu, barulah masuk pulsa yang dibelikan oleh Pak Ahmad dengan nominal yang cukup banyak. Dengan cepat aku mencari kontak ibu untuk mengirim sebuah pesan. Bu, Arya baru ada pulsa, Bu. Baik, nanti coba Arya hubungi bapak. Di kampung susah sinyal. Segera aku kirim pesan kepada ibu, lalu mencari kontak Gama. Gam, tidak tahu kenapa aku yakin ini ada hubungannya dengan kakek dan bapak juga. Apalagi sekarang bapak sudah ada di kampung yang sama. Anehnya tidak berkunjung ke rumah Ageng, malah ke ujung kampung, ke rumah Ito. Dengan cepat aku mengirim pesan sebelum Kang Ahmad kembali dan Bu Yani mengajak aku pulang ke rumah. Terus saja aku melihat handphone berharap cemas dan segera mendapatkan balasan dari Gama. Arya, Pak Ahmad belum pulang lagi ya? Ucap Bu Yani tiba-tiba sambil berjalan keluar pintu belakang. Belum, Bu, tapi pulsanya sudah masuk. Terima kasih banyak, Bu. Banyak sekali ini pulsanya, jawabku. Biar tidak bolak-balik saja. Ya sudah, ibu sebentar lagi ini. Aneh bapak juga tidak masuk hari ini. Paling ada di rumah, jawab Bu Yani menggelengkan kepalanya sambil memberikan satu gelas kopi hitam panas. Aku tidak menjawab lagi karena Bu Yani langsung kembali masuk ke dalam, dan aku kembali menunggu balasan pesan ibu dan Gama sambil berharap cemas. Sudah hampir setengahnya dari kopi panas menjadi hangat dan berbatang-batang rokok aku hisap, barulah terdengar suara Pak Ahmad dari arah belakang. Sementara pesan balasan Gama dan ibu belum juga masuk ke dalam handphone. Lama ya Arya, maklum orang tua bawa motornya pelan, ucap Pak Ahmad sambil memberikan kunci motor. Iya Pak, tidak apa-apa, ini juga sambil ngopi, jawabku sesekali tetap melihat ke arah handphone. Sementara Pak Ahmad langsung mengeluarkan rokok dari saku celananya. Semalam mungkin bapak capek, pantas saja sampai jam segini belum datang. Semalam sama si Basir, ucap Pak Ahmad tiba-tiba. Setahu Arya ke rumah duka ya Pak, tanyaku. Iya, semalam juga langsung dikebumikan Arya. Kasihan juga nasib Agis, tidak menyangka jenazahnya sampai seperti itu. Padahal kecelakaan tunggal. Ada saksi juga yang lihat Agis kayak nabrak anak kecil sebelum masuk jalanan desa di ujung sana. Dan katanya lagi bonceng nenek-nenek. Padahal sendirian, kata warga yang berpawasan dengan Agis di hutan, ucap Pak Ahmad sambil membakar rokoknya. Aku langsung kaget dengan cerita Pak Ahmad, karena banyak kejanggalan, apalagi menyebut nenek-nenek yang langsung mengarah pada satu nama, yaitu Ni Ito. Wajahnya hancur, banyak mengeluarkan darah, bahkan mulutnya terbuka seperti ada yang membukanya dengan paksa. Diingat-ingat jadi serem. Mana ikut memandikan jenazahnya lagi semalam, ucap Pak Ahmad sambil mengusap-ngusap pundaknya begitu saja. Kata ibu, anak buah Barja kan ya Agis itu? Tanyaku tiba-tiba tanpa berpikir panjang. Iya benar, semalam juga menjadi perbincangan di rumah Agis. Takutnya ada kaitannya dengan hal itu, tapi sulit untuk membuktikannya. Barja dan anak buah yang lain juga semalam ada ikut sampai ke pemakaman.
ucap Pak Ahmad dengan tatapan kosongnya, diiringi setiap asap rokok keluar dari mulut Pak Ahmad. Memang ada kaitannya apa, Pak? Tanyaku semakin penasaran. Ketakutan warga saja. Ada hal yang dulu pernah terjadi di kampung ini terulang, walaupun kemungkinannya kecil, jawab Pak Ahmad perlahan. Anehnya, Pak Ahmad langsung melihat ke arahku dengan kaget, seperti ada yang salah dari ucapannya. Sudah Arya, ayo, ibu udah beres, ucap Bu Yani tiba-tiba keluar dari pintu belakang, membuat aku dan Pak Ahmad cukup kaget. Apalagi barusan, tatapan mata Pak Ahmad benar-benar beda dari sebelumnya. Sudah Bu, jawabku, langsung berdiri dan mematikan rokok, juga memasukkan handphone ke dalam saku celana. Pak, Arya duluan ya. Terima kasih barusan sudah membelikan pulsa, ucapku, sambil mengingat ucapan Pak Ahmad yang tidak tahu kenapa hal itu sangat penting untukku. Pak Ahmad tidak menjawab lagi. Bahkan tatapannya semakin menakutkan, membuatku sangat tidak nyaman dengan hal itu. Beruntungnya Bu Yani sudah kembali memanggil namaku kedua kalinya. Ada kaitannya dengan masa lalu. Bisa jadi kakek Ambar. Benar-benar ada kaitannya dengan ujung kampung itu. Ucapku dalam hati, menambah keyakinan dan membawa penasaran bergerak ke hal lain untuk mengetahui kampung ini setelah semua yang terjadi. Sepanjang jalan pulang, Bu Yani bercerita kabar meninggalnya Agis kemarin malam, membuat warga gempar setelah kabar kondisi mayat Agis menyebar. Apalagi beberapa pekerja desa juga ikut melayat ke rumah duka, juga melihat keadaan terakhirnya yang cukup mengenaskan. Apalagi cerita Bu Yani tidak jauh berbeda dengan ucapan Pak Ahmad sebelumnya. Pak Ahmad bilang, Bu, barusan, ketakutan warga saja hal yang dulu terjadi di kampung ini terulang. Emang dulu pernah ada apa sih, Bu? Tanyaku. Bu Yani tidak langsung menjawab pertanyaanku, malah beberapa menit terdiam. Iya, mungkin takut saja ada korban kecelakaan lagi, Arya. Maksud ucapan Pak Ahmad mungkin itu, ucap Bu Yani. Masih seperti itu jawabnya Bu Yani, tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Ucapku dalam hati, padahal berharap keluar jawaban sebuah cerita lainnya. Di halaman rumah sudah terlihat motor Kang Basir terparkir. Terlihat juga Pak Ageng dan Kang Basir sedang duduk di teras bersama 3 orang warga yang pernah terlihat sebelumnya di kebun singkong, sedang berbicara serius. Aku dan Bu Yani masuk begitu saja. Setelah 3 orang warga itu hanya melemparkan senyum, dibalas oleh Bu Yani. Namun ketika sudah masuk ke dalam rumah, wajah Bu Yani langsung terlihat kesal sekali. Aku langsung berjalan menuju kamar untuk berganti pakaian. Apalagi Kang Panjul sudah terlihat bekerja di halaman belakang dan Maela sibuk di dapur. Kang, gimana kabar Bapak? Ucapku perlahan sambil mendekat ke arah Kang Panjul. Kang Panjul langsung memperhatikan sekitar halaman belakang sambil menatap ke arahku. Jangan sekarang. Jangan terlalu dekat juga kita. Jaga jarak, Arya. Bapak di rumah, jawab Kang Panjul. Tapi ada kabar belum, Kang? Tanyaku semakin cemas dan penasaran. Apalagi hanya melalui Kang Panjul saja yang aku harapkan kabar Bapak. Sama seperti kabar Bapak sebelumnya ketika tiba di kampung ini, walaupun melalui almarhum Agis. Kang Panjul hanya menggelengkan kepalanya saja sambil kembali memperhatikan sekitar. Orang gila itu siapa sebenarnya, Arya? Tanya Kang Panjul tiba-tiba dengan serius. Kenapa emangnya, Kang? Kenapa bertanya tentang orang gila itu? Tanyaku langsung teringat Budi. Semalam Akang melihatnya ada di pemakaman Agis. Bahkan sudah 2 kali tidak sengaja sore ketika pulang, Akang melihatnya di kebun jati dekat dengan kamar yang kamu tempati, Arya. Akang curiga, takutnya orang suruhan itu, ucap Kang Panjul sambil melihat ke arah kebun jati. Baru saja aku akan memberitahu sebenarnya siapa orang gila itu. Kang Panjul malah berjalan meninggalkan aku begitu saja. Bagian tanaman sana beri pupuk saja, Arya. Itu pupuknya, jangan banyak-banyak ya, ucap Kang Panjul sambil berteriak, sambil berjalan meninggalkan aku begitu saja. Baru aku sadari, pasti sudah ada yang memperhatikan aku dari arah dapur.
membuatku langsung melaksanakan perintah Kang Panjul tanpa melihat ke arah dapur. Sampai matahari benar-benar meninggi dan beberapa tanaman sudah aku berikan pupuk, barulah aku menepi ke teras belakang terlebih dahulu. Apalagi keringat sudah mengalir begitu saja, membasahi badan. Keberadaan Pak Ageng hari ini di rumah membuat aku dan Kang Panjul tidak bisa leluasa untuk berbicara panjang. Padahal banyak hal yang ingin aku tanyakan. "Ini kopinya, Arya," ucap Kang Panjul setelah kembali dari dapur. "Kang, Bapak," ucapku menanyakan hal yang sama kedua kalinya pada Kang Panjul. "Soal itu Akang belum bisa memastikan, Arya. Tapi tadi pagi ketika melihat ke kebun singkong tidak sengaja dan kebetulan sekali melihat Barja membawa perempuan ke arah jalan keluar kampung. Aku langsung ingat teriakan perempuan di rumah Ni Itoh. Dan tidak akan salah lagi itu adalah perempuan yang sama. Ingat, jangan sampai kamu ke ujung kampung sana. Walaupun tahu bapak kamu Akbar ada di sana, bahaya. Agi sudah cukup menjadi bukti. Mungkin selanjutnya Akang," ucap Kang Panjul kemudian berjalan lagi meninggalkan aku sendirian. Dengan penuh rasa bersalah, setelah membenarkan semua ucapan Kang Panjul, membuatku semakin kebingungan untuk berbuat apa selanjutnya. Dan tidak ingin Kang Panjul harus bernasib sama dengan Agis. Apalagi setelah semua kebaikannya kepadaku selama ada di kampung ini. Aku hanya menghabiskan waktu di kamar saja setelah makan siang sampai sore hari tiba. Apalagi hal itu diperintah oleh Kang Panjul karena tidak mau membuat Pak Ageng dan Kang Basir curiga. Walaupun aku yakin sudah menerima banyak laporan dari Maela, sesekali aku juga ingin tahu kenapa Kang Panjul seperti itu. Selain pernah berkata sebagai caranya membalas budi akan kebaikan ibuku saja ketika berada di kampung ini. Coba ada sinyal, ucapku kesal karena hanya membuka laptop saja. Itu juga untuk berjaga-jaga jika ada yang masuk dalam kamar. Melihat jam di kamar sudah pukul 17.15 sore ini. Setelah rokok dan korek api masuk ke dalam celana, beserta kain putih yang Budi berikan selalu aku bawa, aku langsung izin kepada Bu Yani untuk keluar sebentar. "Mau kemana emangnya, Arya?" tanya Bu Yani yang sedang duduk dan berbicara dengan Pak Ageng. "Telepon Ibu saja dan Bapak, Bu, ke belakang," jawabku. Anehnya tiba-tiba Kang Basir berdiri begitu saja di teras depan dan berjalan masuk ke dalam ruangan tengah rumah. "Akang antar, sudah sore ini, sebentar lagi juga maghrib," saut Kang Basir tiba-tiba. "Tidak usah Kang, sebentar saja kok ini," jawabku. "Sudah Sir, biarkan saja. Arya juga sudah pasti hafal jalannya. Jangan kemalaman pulangnya Arya," ucap Pak Ageng tiba-tiba. Kepala Pak Ageng hanya mengangguk saja ke arah aku dan Kang Basir. Namun anehnya, aku merasakan sebuah kecurigaan dari gerakannya itu. Apalagi Kang Basir langsung mengikuti, berjalan ke arah motor. "Pulang Kang?" tanyaku tiba-tiba. "Iya," jawab Kang Basir dengan ragu menjawab. "Biasanya pamit, tumben barusan enggak," ucapku dalam hati, langsung menyalakan mesin motor. Motor yang aku gunakan berbelok ke arah ujung kampung, sementara Kang Basir ke arah berlawanan. Anehnya kecepatan motor yang Kang Basir kendarai begitu kencang, tidak seperti biasanya. "Bisa begitu, tumben," ucapku dalam hati merasakan sesuatu yang aneh. Namun aku kesampingkan. Di bawah cahaya kuning keemasan dengan perasaan cemas untuk kesekian kalinya lagi kembali ke sebuah jalan yang akan membawa menuju ujung kampung. Apalagi malam akan segera tiba, membuat rasa ketakutan akan hal buruk terjadi lagi menimpaku seperti malam sebelumnya itu. "Gama, angkat Gam," ucapku sudah berdiri di tempat yang sama sambil memegang saku celana yang berisikan rokok, korek, dan kain putih. Sudah lebih dari 3 panggilan ke nomor Gama terus-menerus aku lakukan. "Tunggu sebentar Arya," masuklah pesan dari Gama yang membuat perasaan sedikit tenang. Aku langsung duduk di atas rumput-rumput hijau. Apalagi dari kejauhan sudah terlihat juga lampu kuning yang membuat awal penasaran itu muncul. Sebuah cahaya yang membawa aku pada sebuah masalah sampai saat ini. Di rumah itu Bapak berada. Tapi kenapa belum juga berkunjung ke rumah Pak Ageng?
Ucapku semakin cemas. Tiba-tiba masuklah panggilan dari Gama. "Arya, halo?" ucap Gama dengan tergesa-gesa. "Gam, sudah baca pesan aku tadi pagi. Aku semakin ketakutan, Gam. Bagaimana caranya menemui Budi?" "Bukan itu masalahnya, Arya. Budi sudah memberitahu Pak Akbar, bapak kamu, dengan ciri-cirinya lengkap berada di rumah nenek itu. Itu lebih berbahaya. Ini aku berada di rumah Bah Idim, bapaknya Budi. Jikalau keadaannya semakin memburuk, aku pasti datang. Dengarkan baik-baik," ucap Gama perlahan. "Sejak kapan Gama mengetahui ciri-ciri bapak?" ucapku dalam hati, sambil bertanya siapa lagi nama yang Gama sebutkan. Bahkan baru pertama mendengar nama itu, Abah Idim. Beberapa kali ingin rasanya aku berbalik badan, apalagi cahaya kuning keemasan sudah semakin tenggelam dari arah barat. Tiba-tiba terdengar langkah dari arah belakang. Namun ketika aku pastikan langkah itu kembali hilang. "Halo Arya," ucap Gama. "Iya Gam, aku dengarkan ini. Lanjutkan ucapan barusan. Aku pasti dengarkan semua perkataan kamu," jawabku. Padahal perasaanku semakin cemas, karena lagi-lagi gesekan kaki berjalan terdengar. Apalagi di hamparan sawah, sudah tidak ada orang satupun. "Budi, sudah tidak ada kabar semenjak malam kemarin, setelah ada yang meninggal di kampung itu. Apalagi Budi bilang satu nama Agis yang meninggal sudah memberikan jalan kepada Kang Panjul," ucap Gama, dan baru kali ini suaranya sangat cemas. "Baik Gam, lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Aku ingin memastikan semuanya. Dan ada apa sebenarnya di balik masalah aneh ini?" tanyaku. Lagi-lagi suara langkah kaki semakin mendekat, namun tanpa wujud sama sekali. "Jangan mencari keberadaan Budi. Budi yang akan menemui kamu. Semuanya sudah terlanjur," jawab Gama. "Gam, ini seperti ada langkah namun tidak ada wujudnya, Gam. Dari tadi semakin mendekat, apalagi di sini sudah mau gelap," jawabku sambil berdiri dan memperhatikan sekitar. "Pulang, cepat, sekarang," ucap Gama dengan tegas. Bulu pundak semakin berdiri, apalagi semakin dekat di telinga suara langkah kaki yang diseret di atas rumput-rumput. Beberapa kali mengeluarkan suara nenek-nenek tertawa yang kencang, namun tanpa wujud sama sekali. Dan tanpa berpikir lagi, aku langsung berjalan dengan cepat ke arah motor dan menyalakan mesin dengan terburu-buru. Anehnya, barulah terasa panas di bagian paha yang membuatku berpikir karena kain putih yang di dalamnya berada keris pemberian Budi. Bahkan aku sangat kaget ketika menarik gas motor meninggalkan tempat ini. Sudah ada 2 orang di samping hutan yang beberapa hari ke belakang digunakan Budi untuk menghindari kejaran warga sore itu. Aku masih mengingatnya. 2 orang itu mengenakan pakaian hitam, sedang membawa golok di lengannya. Bahkan golok yang dipegangnya itu sudah terlihat seperti darah yang menempel. Aku jelas sekali melihatnya karena jaraknya tidak terlalu jauh, seperti orang yang akan melangkah, namun tiba-tiba hanya terdiam mematung, seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Namun tatapan tajamnya jelas melihat ke arahku. Keadaan bapak berbahaya, sama halnya denganku. Tapi bagaimana bisa Gama mengetahui ciri-ciri bapak? Aneh, ucapku sambil mengatur nafas ngos-ngosan, dan tidak terasa keringat sudah mengalir deras di tubuh. Sesampainya di halaman rumah, tepat sekali, cahaya sore sudah benar-benar berganti dengan gelapnya malam. Anehnya ketika melihat kedatanganku, Pak Ageng dan Kang Basir benar-benar terkejut. Bahkan Kang Basir sampai berdiri, seperti memastikan keberadaanku, melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pak Ageng hanya menepuk pundak Kang Basir, kemudian berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Jangan sampai orang yang ingin mencelakai barusan di ujung kampung orang suruhan Pak Ageng dan Kang Basir, ucapku dalam hati. Perlahan membuka jendela, apalagi semua orang yang berada di dalam rumah sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Setelah makan malam bersama yang untuk sekian kalinya tidak pernah ada suasana harmonis di rumah ini. Berbatang-batang rokok kembali aku habiskan malam ini. Seperti sebelumnya, aku hanya menyalakan laptop untuk berjaga-jaga saja ketika ada orang yang masuk kamar, agar aktivitasku tidak dicurigainya. Walaupun dalam pikiranku semakin bercampur setiap ucapan Gama dan keberadaan bapak saat ini.
karena aku teringat kembali cerita bagaimana meninggalnya Agis secara tragis. Kunci pintunya. Tiba-tiba ada ucapan dari luar jendela yang membuatku sangat kaget. "Bud," ucapku sambil berdiri. "Jangan berisik, kunci cepat," jawab Budi. Segera aku berjalan menuju pintu sambil melihat Budi. Seperti tidak percaya malam ini menemui aku, walaupun belum terlalu larut malam. Budi dengan cepat menaiki jendela kamar yang sudah terbuka dengan sangat cepat. Bahkan ketika kakinya mendarat pun tanpa mengeluarkan suara hentakan. "Malam itu terbayang ketika membawa tubuhku," ucapku dalam hati. Mulai terjawab bagaimana kemampuan Budi setelah melihatnya langsung. Budi langsung mengambil rokok yang tergeletak di atas kasur, perlahan membakarnya. "Malam besok tutup satu jendela seperti ini. Sebagai tanda kamu masih bangun, Arya. Ini penting, tidak perlu kamu tanyakan sekarang, karena ada yang lebih penting daripada itu," ucap Budi sangat pelan sambil berdiri di dekat jendela. Matanya memperhatikan keluar, sementara aku sudah duduk di atas kasur. "Baik, Bud, aku paham. Tadi sore aku telepon Gama. Ada hal penting apa, Bud? Aku cemas keadaan bapak di rumah Ito," ucapku perlahan. Perlahan Budi melihat ke arahku sambil menggerakkan badannya. Barulah aku melihat jelas bagian tangannya sudah ada bekas sayatan benda tajam, bahkan menggunakan dedaunan yang sama yang pernah aku gunakan untuk leherku. Hijaunya dedaunan itu masih belum menutup semua bekas lukanya yang masih terlihat merah dan cukup dalam. Ini bekas sore tadi. Kalau tidak, luka ini bisa berada tepat di leher kamu, Arya. 2 orang yang kamu lihat itu sudah berniat membunuh kamu. Beruntungnya aku mengetahui kedatangan Basir ke rumah Ito, dan benda dalam kain putih itu kamu bawa juga. Kalau tidak, sudah diseret kamu oleh makhluk kiriman Ito, ucap Budi sambil menghisap rokoknya. Aku langsung kaget ketika mengingat rentetan kecurigaan pada Pak Ageng dan Kang Basir tadi sore. Seperti membangkitkan emosiku malam ini. "Ageng, Bud," ucapku. Budi hanya mengangguk saja sambil menghisap rokoknya semakin tidak tenang. Di belakang rumah Ito banyak sekali lubang-lubang bekas janin yang terkubur, bekas ritual yang dilakukannya. Sama halnya ketika malam itu kamu melihatnya langsung. Bahkan mungkin lebih banyak di balik ritual neloninya dulu jabang bayi yang diambilnya dengan paksa dari jatah hidup bayi itu dalam kandungan. "Siapa sebenarnya kakek kamu? Cepat jawab, Arya," ucap Budi sambil mendekat ke arahku dengan tatapan tajamnya, juga matanya yang melotot. Membuatku langsung terdiam mendengarkan ucapan Budi. Antara rasa kaget dan membenarkan selama ini ada kaitannya dengan kakek Ambar. "Cepat jawab, Arya. Siapa dan apa yang kamu ketahui agar semuanya selamat. Dan sumpah di kampung ini tidak benar," ucap Budi semakin mendekatkan wajahnya. Membuat nafasku semakin tidak tenang. Bahkan mulutku seperti sulit sekali berkata karena mendengar ucapan Budi yang baru aku ketahui. Apalagi ucapan sumpah yang baru aku dengar pertama kali malam ini. "Bud, aku tidak tahu apapun soal kakek. Malah aku yakin ini ada hubungannya aborsi di kampung ini. Kakek, Ageng, bahkan Akbar bapakku sendiri. Sumpah apa itu, Bud, yang kamu maksud?" jawabku sambil tidak terasa bibirku bergetar begitu saja. Budi hanya menggelengkan kepalanya saja sambil perlahan menjauh dari ujung kasur tempat di mana aku sedang duduk. Sialan, baru pertama aku tahu hal seperti ini. Biadab, membuat tempat suci sebelumnya menjadi penuh noda dosa dengan nyawa-nyawa jabang bayi yang berangsur-angsur hilang di kampung ini. Sebuah sumpah yang berkaitan dengan tingkah kakekmu, namun belum bisa aku pastikan juga benarkan, ucap Budi, bahkan mematikan bara rokok menggunakan jarinya. Aku langsung terdiam, mengatur nafas agar kembali tenang setelah mendengar penjelasan Budi. Namun tiba-tiba Budi melihat ke arah pintu dengan tatapan matanya yang sangat tajam sambil mengusap rambutnya. Hampir beberapa detik Budi melihat ke arah pintu kamar. "Cepat buka kunci kamarnya. Jangan ada suara. Pelan-pelan," ucap Budi hanya menggerakkan mulutnya tanpa mengeluarkan suara.
Dengan cepat aku melangkah ke arah pintu, memutar kunci dengan sangat pelan dan berhati-hati. Ingat malam besok, jangan dibuka semua jendela. Sisakan seperti ini, ucap Budi. Baru saja akan menjawab, terdengar langkah kaki yang berjalan cepat ke arahku, membuat Budi langsung dengan cepat keluar melalui jendela. Arya, Bapak minta rokok. Punya Bapak habis. Lupa tadi tidak menyuruh Basir buat beli, ucap Pak Ageng yang langsung membuka pintu dengan cepat, tidak seperti biasanya. Pak, ini ada, jawabku sambil perlahan menutup laptop setengahnya. Berusaha tenang di hadapan Pak Ageng dan memberikan bungkus rokok beserta korek api. Lain kali, bekas matikan rokok, sakarnya di asbak ini saja. Masa ada di lantai? Ucap Pak Ageng sambil memperhatikan ke arah jendela kamar. Yang anehnya tidak aku sadari sudah terbuka seperti biasanya. Pak Ageng langsung membakar satu batang rokok dan keluar kamar begitu saja. Setelah menutup kembali pintu kamar. Hampir saja ketahuan. Tapi aneh, kenapa Bapak bisa mengetahui kedatangan Budi? Ucapku dalam hati sambil berdiri membersihkan bekas Budi mematikan sekar dengan jarinya dan menutup jendela setelah memastikan Budi sudah tidak ada di luar. Badanku sudah terbaring di atas kasur sambil melihat atap kamar. Tentu saja, kabar dari Budi membuatku semakin kebingungan soal sumpah itu. Apalagi perintah Budi agar besok malam membuka setengah jendelanya jika masih terbangun. Sambil mencoba memejamkan mata dengan segala hal yang seharusnya membuatku berhenti menelusuri apa yang telah terjadi di kampung ini. Setelah berbagai ancaman dan gangguan yang aku alami, malah sebaliknya membuatku seperti mempunyai tanggung jawab akan keluarga besar dari kakek ini. Seperti sengaja dikala kesusahan, bukannya mendapatkan kemudahan untuk jalan keluar usaha keluarga sendiri, malah seperti ini. Namun sudah tanggung, semuanya sudah terjadi, ucapku dalam hati. Merasakan sebuah dorongan keyakinan dalam diri bahwa yang terjadi di masa lalu akan segera aku ketahui. Hari ini, aku bisa leluasa bergerak di dalam rumah. Apalagi ibu tidak pergi ke desa dan mengerjakan semua pekerjaannya di rumah saja. Bahkan, sesekali aku membantu merapikan berkas-berkas yang sama sekali tidak aku fahami. Walaupun tetap saja, pikiranku berada di satu titik tentang bapakku sendiri. Soal keberadaan juga keadaannya saat ini. Apalagi, suasana dingin antara Bu Yani dan Pak Ageng di dalam rumah semakin terasa. Bahkan sudah tidak pernah terdengar lagi obrolan di antara mereka berdua. Namun aku cukup tahu diri, tidak berani mencampuri urusan rumah tangga mereka. Tiba-tiba, terdengar salam dari Kang Panjul yang datang dari pintu depan rumah. Bahkan aku kira sudah datang sedari pagi. Jul, benar kabar itu? Tanya Bu Yani tiba-tiba. Aku langsung terdiam. Apalagi mengetahui maksud ucapan Bu Yani. Kalau satu orang mungkin bisa jadi bohong, Bu. Ini sudah 3 warga saksinya ketika melewati hutan malam kemarin. Tadi juga di jalan ramai-ramai warga kampung ini membicarakan hal itu, ucap Kang Panjul sambil menghisap rokoknya. Bapak juga bilang, tapi tidak jelas. Apalagi makin aneh akhir-akhir sama adik kamu itu, Jul, si Basir, jawab Bu Yani. Aku langsung membereskan berkas Bu Yani dengan tujuan agar saka rokok yang Kang Panjul tidak terjatuh. Semalam kamu ngerokok Arya di sini tumben, kayak rokok yang pernah diberikan Bapak, ucap Bu Yani tiba-tiba. Padahal aku juga kaget juga, rokok yang semalam Pak Ageng minta dari kamar masih panjang dan berada di atas asbak. Membuatku yakin bahwa semalam kedatangannya ke kamar hanya untuk memastikan keberadaanku saja. Nah Bu, anehnya tuh tangisan bayi yang terdengar di hutan kayak dulu lagi, 10 atau 15 tahun ke belakang sebelum kakek Ambar meninggal. Bahkan 2 warga melihat sosok bayi di dalam hutan sangat banyak, tergeletak begitu saja. Juga suara tertawa nenek-nenek, ucap Kang Panjul tiba-tiba. Ibu dan aku yang mendengarkan ucapan Kang Panjul langsung terdiam. Kalau keadaan kampung tidak baik-baik saja,
Mungkin seperti itu, Jul. Apa mungkin ulah Agis sebelumnya? Ya, dulu zaman Ki Ambar baik-baik saja. Saud Maela tiba-tiba datang, membawa 1 gelas kopi untuk Kang Panjul. Sudahlah, kabar saja itu. Arya, simpan saja berkasnya di meja sana ya, ucap ibu dengan tegas. Membuatku kaget, termasuk Kang Panjul dan Maela. Aku langsung berdiri membawa semua berkas-berkas dan disimpan di atas meja lainnya. Bu Yani langsung masuk ke kamar, disusul oleh Kang Panjul dan Maela berjalan ke arah dapur. Bisa-bisanya seperti itu. Apa berkaitan dengan kampung aborsi? Atau sumpah yang semalam Budi katakan? Ucapku dalam hati. Untuk sekian kalinya lagi, setiap pertanda begitu saja datang tentang kampung ini kepadaku dengan cara yang tidak sengaja. Arya, sini! Ucap Kang Panjul berteriak cukup keras ketika melihat aku berjalan ke arah dapur. Segera aku berjalan ke arah Kang Panjul yang masih duduk di teras belakang rumah. Gimana Kang? Aman sepertinya, jawabku. Benar rokok itu? Tanya Kang Panjul. Bapak semalam ke kamar Kang, kayak waktu itu lagi, jawabku. Akang tidak bisa ambil resiko untuk datang ke ujung kampung, memastikan Bapak Arya di sana. Tapi sudah menyuruh beberapa warga kampung sini yang bisa Akang pegang agar memberi informasi jika Barja membonceng Bapak Arya, ucap Kang Panjul. Sulit ya Kang, jawabku. Keadaannya sekarang di kampung sulit sekali Arya. Apalagi rame-rame terekan janin, istilah zaman dulu tuh, ucap Kang Panjul. Apa itu Kang terekan janin itu? Arya baru dengar juga. Ya seperti kejadian semalam di hutan itu. Arwah-arwah bayi yang dipaksa dulunya keluar dari rahim. Arwahnya dimanfaatkan jin menjadi makhluk semalaman itu, tersesat di hutan. Bahasa orang tua zaman dulu, jawab Kang Panjul menjelaskan dengan perlahan. Bekas aborsi itu, ucapku perlahan. Mengingat ucapan Budi semalam bekas ritual neloni masa lalu dan sebuah sumpah. Mungkin bisa jadi Arya, tapi anehnya setelah kematian Agis, walaupun sampai saat ini hati Akang belum menerima kematian itu, jika benar dalangnya adalah orang yang Akang curigai, seharusnya berakhir dengan sama orang itu di tangan Akang, ucap Kang Panjul dengan tatapannya penuh dengan emosi. Bahkan tidak disangka olehku, semakin cepat menjalani hari ini sekedar membantu pekerjaan yang Kang Panjul, anehnya semakin kesini tingkah Maela memperhatikan aku dan Kang Panjul tidak sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya, membuatku harus kembali berjaga jarak dengan Kang Panjul. Semakin sore, beberapa warga sudah diterima oleh ibu akan laporannya terkait keramaian yang terjadi kemarin malam. Bahkan beberapa warga yang pulang mencari kayu bakar di hutan sore menjelang waktu maghrib hari ini kembali mendengar tangisan, juga tertawa dari dalam hutan, mengarahkan suara itu berasal ke ujung kampung. Takut kejadian malapetaka beberapa puluh tahun kembali terulang, Bu. Nyawa ini masalahnya. Tidak jarang pengaduan warga selalu berkaitan dengan kejadian yang terulang, membuatku semakin curiga bahwa dululah dalang dari semua ini adalah bagian dari keluarga besarku, entah kakek, Pak Ageng, ataupun bapakku sendiri. Memangnya mau kemana lagi, Pak? Tanya Bu Yani, memecah kesunyian di tengah makan malam. Hutan perbatasan kampung, Bu. Penasaran semua warga sudah ketakutan harus dipastikan dulu. Ini sudah pekerjaan Bapak. Ayo, Sir, ucap Pak Ageng. Aku hanya duduk saja berhadapan dengan Bu Yani. Sementara Maela sibuk membereskan bekas makan malam di atas meja makan. Barulah aku berdiri setelah Bu Yani pergi ke kamar. Tanpa berlama-lama lagi, aku ingat ucapan Budi kalau malam ini aku harus membuka jendela hanya satu ketika belum tidur. Satu jendela sudah sengaja aku buka mengikuti perintah Budi. Bahkan cukup lama aku semakin kebingungan akan ketakutan warga yang aku dengar hari ini. Setelah adanya kejadian di hutan itu, sudah berbatang-batang rokok kembali aku hisap. Apalagi aku hanya bisa duduk sambil berpikir, apa maksud dari perintah Budi malam kemarin itu? Sampai pintu kamar Maela terdengar ditutupnya, aku masih saja duduk di atas kasur, menghadap ke arah jendela, sambil berharap cemas. Arya, sudah tidur belum? Ucap Bu Yani, tiba-tiba terdengar di luar kamar. Belum, Bu, jawabku sambil membuka pintu.
Tumben jendelanya dibuka sebelah. Biasanya kamu buka dua-duanya, ucap Bu Yani. Dingin saja Bu, jawabku perlahan. Bu Yani terlihat matanya sembab. Sambil jari tangannya beberapa kali mengucek kedua matanya yang sekarang terlihat merah, seperti bekas menangis. Kenapa Bu? Tanyaku tiba-tiba. Tidak tahu, ini hanya perasaan ibu saja. Atau memang benar, Arya sudah mengetahui semua hal yang terjadi di kampung ini, ucap Bu Yani perlahan duduk di atas kasur dengan pintu yang masih terbuka. Harusnya Arya tidak datang dan menumpang hidup di sini ya Bu, hingga semuanya tidak seperti ini, jawabku. Benar, namun tidak salah dan bukan berkaitan dengan itu. Banu, anak laki-laki ibu satu-satunya, sudah mengetahui hal ini. Namun sulit untuk dicegah kelakuan Ageng itu. Tetap percaya kepada Ni Ito, ucap Bu Yani tiba-tiba. Sebentar Bu, kenapa bicara hal ini? Tanyaku langsung. Walaupun aku cukup kaget mendengar ucapan Bu Yani malam ini. Awal kedatangan kamu ke sini, ibu kamu sudah cemas. Namun Akbar tetap yakin karena tidak ada pilihan lain. Berharap semuanya baik-baik saja dan kamu tidak bakalan mengetahui dulunya seperti apa keluarga besar kamu ini. Ibu juga sudah curiga malam itu kamu memang keluar kamar, namun ada orang lain yang menolong kamu, bukan? Juga ibu tahu malam pertama kedatangan kamu, Ni Ito sampai datang ke rumah ini, ucap Bu Yani perlahan. Aku langsung terdiam, apalagi setelah teringat malam itu. Memang Bu Yani sempat melihat kotoran bekas tanah di lantai, bekas kaki Budi tepatnya. Maksud ibu kampung aborsi? Tanyaku langsung. Bu Yani melihat ke arahku dengan sangat kaget. Iya, itu akan jadi dosa keluarga ibu. Setiap ada tamu perempuan yang datang dengan mengandung, namun tiba-tiba pulang dengan keadaan perut yang kosong. Karena Ageng tidak bisa mencegah dan mengusir Ni Ito, hanya karena dulunya sudah diberi izin oleh kakek Ambar agar aborsi itu terus terjadi di kampung ini. Selalu itu alasannya. Kemudian berdalih dengan kata meneruskan. Sampailah Ismi mengandung dan Banu harus keluar dari kampung anak ibu satu-satunya itu. Sama halnya dengan ibu kamu dulu mengandung kakak kamu. Tidak pernah kembali, hanya karena takut berurusan dengan Ni Ito, ucap Bu Yani sambil melihat ke arahku. Air mata kembali membasahi pipinya. Apalagi penjelasan Bu Yani penuh emosi. Anehnya, angin malam ini kembali kencang. Beberapa kali Bu Yani maupun aku tersadar seperti ada orang yang berjalan mendekat. Apalagi suaranya sama seperti kejadian di ujung kampung sore itu. Membuatku semakin cemas. Namun berhasil aku simpan semua ucapan Bu Yani yang baru aku dengar itu. Ibu tahu bagaimana dulu kakek Ambar ceritanya? Tanyaku, semakin penasaran, dan semua kecemasanku selama ini diaminkan oleh pengakuan yang keluar dari mulut Bu Yani. Tertutup oleh Akbar dan Ageng, kedua anak kakek Ambar. Hanya pertengkaran yang selalu terjadi. Ketika membahas hal itu, Arya, sulit, ucap Bu Yani perlahan. Aku langsung terdiam. Untuk kesekian kalinya lagi yang ingin aku ketahui datang lagi sebagaimana mestinya kepadaku. Perlahan, Bu Yani mengeluarkan handphonenya dari saku celana. Kemudian seperti mencari sesuatu di dalam handphonenya, tiba-tiba memperlihatkan sebuah pesan tertulis Gina, nama ibuku. Yani, tolong bisa pastikan Akbar tidak kembali ke kampung itu kan? Ke rumah Ito. Tolong, saya minta tolong Yani. Aku membaca pesan dari handphone Bu Yani dengan perlahan. Walaupun aku benar-benar merasakan bagaimana kecemasannya pada bapak. Walaupun ada sedikit kekecewaan, kenapa ibu tidak pernah berbicara banyak hal ini dari dulu soal kampung ini? Ibu kamu ketakutan, takut Akbar kembali dan... ucap Bu Yani tertahan, karena dari depan terdengar suara pintu dibuka. Tumben tidak lama, ucap ibu sambil melihat jam di kamar yang aku tempati. Waktu menunjukkan pukul 21. Bu Yani keluar dari kamarku begitu saja. Bahkan lebih cepat langkahnya. Sambil tangannya aku lihat bergerak mengucek-ngucek bagian matanya. Dan juga membasuh air mata yang sedari tadi melewati pipinya begitu saja. Bangunkan Mak Ela. Suruh buatkan kopi buat Barja, Dewo, dan Basir Bu, ucap Pak Ageng. Karena masih terdengar jelas suaranya. Tumben Pak. Rapatnya di depan saja. Apalagi berjaga-jaga, takut ada warga yang ngalamin hal aneh lagi.
ketika melintas hutan malam ini?" jawab Pak Ageng. Aku langsung kaget dengan ucapan Pak Ageng. Menyebut nama Barja, salah satu orang di hari kedatangan aku pertama kali ke desa Rangkaspuna ini, yang membuat permasalahan perlahan muncul kepadaku. Sambil berharap cemas, bahkan aku terus duduk di dekat pintu agar mendengar ucapan Bu Yani dan Pak Ageng. Apalagi Bu Yani sepertinya sudah masuk ke dalam kamar. Perlahan terdengar olehku langkah kaki berjalan ke dapur, menuju Mak Ela yang sedang terdengar memanaskan air untuk membuat kopi. "Mak, di mana kamarnya?" ucap suara yang benar-benar membuatku kaget. Suara yang sangat berat pernah menegurku di ujung kampung pertemuanku pertama kali dengan orang itu. Bahkan Kang Basir juga dibuat ketakutan saat itu. "Mak, di mana kamarnya?" "Barja," ucapku dalam hati, membuat langsung merasakan ketakutan dan rasa bahaya sudah benar-benar bersamaku. Seketika langkah itu mendekat dan langsung menepuk-nepuk pintu kamarku dengan perlahan beberapa kali, dalam keadaan tidak terkunci dan aku masih dalam posisi yang sama. "Duk, duk, duk. Jangan sampai Barja masuk," ucapku dalam hati dengan detak jantung semakin kencang. Tiba-tiba aku melihat ke arah jendela yang terbuka satu itu bergerak seperti terkena angin. Padahal di luar anginnya malam ini tidak terlalu kencang. Sambil mengatur nafas yang sudah tidak tenang dan detak jantung yang berdetak semakin kencang, suara Maela tidak terdengar lagi. Tidak berselang lama, langkah kaki Barja berjalan kembali ke depan. "Tujuannya bukan untuk mengambil kopi, memastikan kamarku saja," ucapku dalam hati, semakin ketakutan. Setelah terdengar langkah kaki yang bisa aku pastikan itu adalah Maela yang membawa kopi untuk dibawa ke depan rumah, aku langsung berjalan ke atas kasur, berpikir dengan cepat karena aku yakin hal yang pernah Pak Ageng urungkan dengan pisaunya malam itu akan terulang dan dilakukan oleh Barja untuk mencelakai aku. Berbatang-batang rokok sudah aku habiskan sambil berpikir apa yang selanjutnya akan aku perbuat. Walaupun aku merasa seperti di penjara dan menunggu kematianku akan tiba malam ini. Barja bukan sembarang orang, pasti bakalan jauh nekat daripada Pak Ageng, ucapku dalam hati. Padahal ingin rasanya berpikir tenang malam ini setelah mendengarkan cerita dari Bu Yani dan informasi lainnya siang tadi dari Kang Panjul. Namun ternyata keadaan malah membuatku seperti ini. Waktu terus berputar sebagaimana mestinya, sampai beberapa kali terdengar suara motor berdatangan ke rumah Pak Ageng. Sementara keringat dan rasa takut belum sepenuhnya hilang. Sudah berjam-jam lamanya sampai dini hari tiba, Barja tidak kembali lagi ke dapur, membuatku sedikit tenang. Mendengar suara motor perlahan pergi meninggalkan rumah, apalagi terdengar pintu depan rumah sudah ditutup oleh Pak Ageng. Lalu, untuk apa jendela ini terbuka sebelah, Bud? Ucapku perlahan. Barja tidak akan pernah berani masuk ke kamar ini selama ada aku, Arya. Tiba-tiba suara terdengar begitu saja dari luar jendela. "Bud," ucapku kaget, langsung berdiri. Aku sudah mengetahui rencana Barja. Orang licik, suruhan itu, jawab Budi perlahan. Aku hanya mengangguk saja mendengarkan ucapan Budi. Membuatku langsung tenang. Sedari tadi Budi mengawasi di luar kamar. "Jadi malam ini pintu jendela aku buka sebelah untuk itu, Bud?" tanyaku. "Bukan, tunggu sebentar. Harusnya terdengar sampai sini. Kamu harus mendengarkannya sendiri," ucap Budi dengan kepalanya melihat ke arah belakang rumah. Aku masih kebingungan dengan maksud yang Budi ucapkan. Apalagi beberapa jam barusan berada di dalam rasa ketakutan. "Nah ini, dengarkan Arya. Dengarkan Arya, biar kamu juga percaya," bentak Budi tiba-tiba. "Apa, Bud? Tidak mendengar apapun," ucapku. Tiba-tiba tangisan bayi aku dengar, namun cukup pelan. "Itu suara tangisan bayi, Bud?" tanyaku. Budi tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya saja. Perlahan suara tangisan itu semakin jelas aku dengar. Sesekali berbarengan dengan suara teriakan perempuan yang pernah aku dengar sebelumnya di rumah Ni Ito. Sangat persis sekali, membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Tiba-tiba terdengarlah suara nenek yang sedang tertawa sangat kencang masuk ke dalam telingaku, yang langsung membuat sekujur tubuhku merinding. Apalagi suara-suara itu membawa aku kembali pada ingatan semua kejadian aneh di kampung ini. Dari arah hutan, tepat rumah Ni Ito berada. "Bud," ucapku tiba-tiba saking ketakutannya.
karena pikiranku sudah tidak terkendali memikirkan keadaan bapakku sendiri. Karena ulah kakek kamu meninggalkan semua ini, Arya, dilanjutkan oleh anaknya, Ageng, dan sekarang akan dilanjutkan juga oleh bapak kamu, Akbar, ucap Budi membentak dengan wajah yang kesal melihat ke arahku. Aku langsung terdiam. Ucapan Budi seperti menusuk hatiku, bahkan langsung mengunci bibirku agar tidak bisa berbicara lagi dengannya. Namun dari sisi lain aku berpikir, memang kenyataan yang sekarang aku dengar. Suara dari arah hutan ujung kampung itu semakin jelas dan tidak terbayang jika warga lain akan mendengarkan hal yang sama, karena sangat kencang sekali suara-suara itu, bahkan dari jarak sejauh ini. Hanya keluarganya saja dan orang yang berurusan dengan Nyi Itoh mendengarkan suara itu malam ini. Suara dari arwah-arwah bayi yang tersasar, terekan janin, ucap Budi perlahan seperti penjelasan Kang Panjul tadi siang. Maksudnya, Bud, ritual harusnya sedang terjadi di sana. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Teguh, Quertiping. Tentunya terima kasih juga buat saudara-saudaraku yang sudah menyimak kisah ini sampai sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih banyak ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.